Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan serial Kurikulum Merdeka dengan tema Cara Mudah Menemukan Karakteristik Siswa. Sebagian guru masih kesulitan dalam menemukan karakteristik siswa pada saat melakukan asesmen awal pembelajaran. Video ini akan membantu guru agar cepat menemukan karakteristik siswanya sehingga mudah dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Salah satu aplikasi untuk menemukan karakteristik terbaik siswa adalah tes kecerdasan genetika. Lalu apa itu tes kecerdasan genetika? Yaitu sebuah tes secara ilmiah untuk memudahkan kita dengan cepat membaca karakteristik siswa, potensi terkuat siswa, profesi yang sesuai, dan gaya belajar siswa. Semua anak cerdas sesuai dengan potensinya. Kalau misalnya ditanya, cerdas mana Albert Einstein dengan Ronaldo? Atau cerdas mana Ronaldo dengan Michael Jackson? Yes, mereka semua adalah orang cerdas. Cerdas di bidangnya. Albert Einstein cerdas di bidang fisika. Ronaldo cerdas di olahraga sepak bola. Sedangkan Michael Jackson cerdas di bidang seni. Nah, sekarang mari kita kenali kecerdasan anak kita, siswa kita, agar kita bisa mengoptimalkan potensinya ke puncak terbaik. Tes kecerdasan genetika berawal dari ilmu TCM, Traditional China Medicine, ya, yang dikenal dengan ilmu Wuxing. Sudah lebih dari 5.000 tahun. Menurut ilmu Wuxing, manusia ada 5 unsur di dalam tubuh, yaitu unsur tanah, unsur logam, unsur air, unsur kayu, dan unsur api. Awalnya 5 unsur ini untuk melihat kesehatan manusia dan ternyata bisa digunakan untuk membaca karakteristik manusia. Maka ada 9 karakteristik manusia, yaitu tanah internal, tanah eksternal, logam internal, logam eksternal, kayu internal, kayu eksternal, api internal, api eksternal, dan air. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tanah internal. Karakter terkuat anak tanah internal adalah dia pengingat terbaik. Dia kamus berjalan. Kalau berpikir itu berurutan, dia jago mengatur keuangan, hemat, bergerak, pekerja teliti, terampil orangnya, perangkum terbaik, pelaksana terbaik, komitmennya tinggi, ya. Orangnya pelit dengan alasan hemat. Yang penting dalam hidup dia adalah harta. Maka potensi terkuatnya adalah di bidang transportasi, hiburan, keuangan, perdagangan. Profesi yang sangat sesuai sebagai penyanyi, pekerja pabrik, security, pelukis naturalis, dan profesi lainnya yang ada di layar. Jenis kecerdasannya adalah fisik. Artinya apa? Semakin sehat fisiknya, semakin cukup geraknya, maka semakin cerdas geraknya. Yang harus diwaspadai adalah orangnya perhitungan, perfeksionis, kadang gila kerja, atau workaholic. Adapun cara belajar terbaik anak tanah internal adalah rekam pembelajaran dan ulang-ulangi, dengar. Berikutnya gunakan alat peraga, ya. Kemudian dia lebih suka terjun langsung. Jangan hanya teori tapi juga langsung praktik. Lebih banyak bergerak. Karena semakin dia bergerak, semakin kuat ingatannya. Lalu cari lawan sparring partner dalam belajar, kawan bersaing untuk mengejar prestasi. Berikutnya adalah anak tanah eksternal. Karakter terkuatnya adalah dia praktis orangnya, staminanya kuat, bergerak, bekerja tangguh, peniru terbaik, orangnya dermawan, pengingat terbaik, penangkap peluang, loyal, dan penyabar. Dia kadang menjadi tukang pamer nomor 1 dalam hidup. Yang paling penting dalam hidupnya adalah harta. Ya,
Maka potensi terkuatnya adalah di bidang olahraga, ekonomi, perhotelan, sejarah, dan kemiliteran. Profesi terbaiknya adalah penyanyi, pekerja pabrik, security, pelukis naturalis, dan profesi lainnya yang ada di layar ini. Adapun jenis kecerdasannya adalah fisik. Semakin bugar fisiknya, semakin cerdas dia. Yang harus diwaspadai adalah boros dan sombong. Adapun cara belajar terbaik anak-anak eksternal, pastikan bantu dia menghafal dengan gerakan. Apakah menggerakkan jari dan seterusnya. Kemudian menggunakan alat peraga visual. Karena apa yang dia lihat, dia lebih cepat ingat dan lama tahu. Kemudian rajin-rajin melatih diri. Gunakan simulasi dalam pembelajaran, dan yang paling penting, anak eksternal dalam pembelajaran berikan dia iming-iming yang konkret. Nah, kalau kamu juara, kamu akan ibu belikan sepeda. Ya. Berikutnya adalah logam internal. Apa karakter terkuatnya? Dia adalah anak yang mudah expert, mandiri, bertanggung jawab, teguh pendirian, efektif dalam bekerja, jeli dan objektif dalam memandang sesuatu, tepat waktu, mudah mengambil keputusan. Dia adalah problem solver nomor 1 dalam hidup. Yang penting dalam hidup dia adalah mencari tahta. Adapun potensi terkuatnya adalah di bidang ristek, IT, konstruksi, kesehatan, garmen, konsultan, dan pertambangan. Maka profesi yang cocok sebagai fisikawan, kimiawan, konsultan, manajemen, dan profesi lainnya yang ada di lain. Adapun jenis kecerdasannya adalah kelogisan, logis matematis. Kalau tidak logis dia tidak suka, tapi kalau logis masuk akal dia akan cerdas bekerja, belajar dengan luar biasa. Yang harus diwaspadai adalah kurang peduli dengan lingkungan, tak mau kalah dengan yang lain. Adapun cara belajar terbaik anak logam internal, perbanyak baca buku. Literasinya harus dikuatkan. Rencanakan waktu belajar, tidak bisa tiba-tiba dan mendadak. Atur suasana belajar yang nyaman. Berikutnya adalah anak logam eksternal. Karakteristik terkuatnya adalah suka menganalisis, cerdik dan kritis, penuh pertimbangan, keras kepala, tegas orangnya, pemaksa, perencana terbaik, kompetitif, tapi lambat mengambil keputusan. Ya, dia adalah anak yang cepat banget menangkap hal-hal baru. Yang penting dalam hidup dia adalah tahta. Potensi terkuatnya adalah di bidang manajemen, manufacturing, properti, kepemerintahan, dan profesi yang paling sesuai fisikawan, kimiawan, konsultan, manajemen, dan profesi lainnya yang ada di layar ini. Jenis kecerdasannya adalah kelogisan, logis matematis. Yang harus waspadai, dia anak raja tiga, ya, kaku orang, terlalu formal. Adapun cara belajar terbaik anak eksternal, buatlah strategi belajar yang sesuai dengan cara belajarnya. Perbanyak wawasannya dengan cara apa? Kuatkan keinginan untuk membacanya. Lalu sering-sering ikut lomba, berkompetisi, ya, maka dia akan cerdas. Berikutnya adalah api internal. Karakteristik terkuat anak ini adalah idealis. Dia tipe pemimpin, lembut orangnya, pengayom, baik hati, sangat berpengaruh di lingkungan, kontemplatif, penyebar luas ide, orangnya kompetitif, mudah bersahabat, dan mudah meyakinkan orang. Memang dia baperan, tapi pengertian. Kadang dalam hidup lebih banyak merenung. Yang penting dalam hidup ini adalah cinta. Untuk apa kaya jika tidak ada cinta? Potensi terkuatnya adalah bidang politik, hukum, kepemerintahan, kesenian, penasehat, dan profesi yang sesuai, administrasi negara, lawyer, konselor, trainer, public speaker, dan profesi lainnya yang ada di lain. Adapun jenis kecerdasannya adalah sosial kemasyarakatan, lebih banyak peduli dengan orang lain,
Yang harus diwaspadai adalah kadang mudah tersinggung, kadang hitung-hitung balas budi. Adapun cara belajar terbaik anak api internal adalah pastikan lebih banyak mendengar dan kurangi bicara. Maka dia akan cepat memahami dan sangat lama tahannya. Gunakan alat perekam suara. Kalau bisa direkam dan ulang dengar berulang-ulang. Lalu atur suasana hati dalam belajar. Jangan sampai moodnya hilang, karena kalau moodnya hilang, pembelajarannya jadi berantakan. Berikutnya adalah anak api eksternal. Karakteristik terkuatnya adalah orangnya simpati dan empati, penembus hati, aktif, pandai meyakinkan orang, pendengar terbaik, delegator hebat, murah hati, bisa menjaga perasaan orang lain, dan sangat perhatian. Baperan tapi pengertian, orangnya heboh kalau tidak ada lu tak kami. Buat apa kaya jika tidak ada cinta? Nah, cinta adalah yang menjadi penting. Adapun potensi terkuatnya adalah di bidang komunikasi, humas, promosi, psikologi, diplomasi. Profesi yang sesuai administrasi negara, lawyer, konselor, trainer, public speaker, dan profesi lainnya yang ada di lain. Adapun jenis kecerdasannya adalah sosial kemasyarakatan. Orang lain, manusia. Yang harus diwaspadai adalah mudah menyerah terkadang. Kadang malas berpikir, menggampangkan sesuatu. Adapun cara belajar terbaik anak api eksternal adalah banyak-banyak diskusi cara belajarnya. Kemudian cari teman ngobrol agar dia semangat belajarnya tetap membara. Belajar dengan mentor. Berikutnya adalah kayu internal. Karakteristik anak kayu internal adalah dia pembelajar, dia intelek, standarnya tinggi, optimis, suka hal-hal baru dalam hidup, penantang, berkelas, mampu menjual gagasan kepada orang lain. Aku adalah bintang kehidupan. Ya, berkarya untuk menghasilkan yang terbaik. Yang terpenting dalam hidup ialah membesarkan pengaruh dengan kata-kata. Inilah yang jadi karakter kuatnya. Potensi terkuatnya adalah di bidang lifestyle, penerbangan, agroforestry, marketing, periklanan. Profesi yang sesuai adalah filosof, pakar, pembelajaran, dan profesi lainnya yang ada di layar. Adapun jenis kecerdasannya adalah kreativitas original. Dia sangat kreatif, idenya sangat banyak. Yang harus diwaspadai, kadang dia angkuh, bangga dengan diri sendiri, keras kepala. Adapun cara belajar, begitu juga dengan anak kayu eksternal. Ya, karakternya adalah menginspirasi orang, jadi kegemarannya, menghargai orang, ekspresif orangnya, lambat panas, pilih-pilih, dia perangkai masalah terbaik, pandai mendeteksi, ya, orangnya romantis, suka dengan kejutan atau surprise. Aku adalah bintang kehidupan. Aku mampu merangkai ide-ide terbaru dalam hidup. Yang penting dalam hidupnya adalah menyampaikan kata, menasehati, dan seterusnya. Adapun potensi terkuatnya adalah di bidang pendidikan, sastra, sinematografi, spionase, kepolisian, kewirausahaan, dan intelektual. Adapun profesi yang sesuai, filosof, pakar, pembelajaran, dan profesi lainnya yang ada di layar. Adapun jenis kecerdasannya adalah kreativitas original, idenya banyak, brilian, kreatif sekali orangnya. Yang harus waspadai, lambat panas, kadang pilih-pilih dalam hidup. Adapun cara belajar terbaik anak internal dan eksternal adalah beri dia ruang bagi imajinasinya. Jangan dipatahkan imajinasinya. Bantu dia menumbuhkan hobinya. Jangan katakan, tapi tunjukkan. Bantu kehidupan sosialnya. Dengarkan dan libatkan dia. Lalu ingat, anak kayu internal dan eksternal cenderung sensitif. Maka hati-hati dalam berkomunikasi.
Cintai mereka bahkan di saat-saat waktu terpuruk. Berikutnya adalah air. Karakteristik terkuat anak air adalah hidup ini ngalir saja. Benci dengan konflik, lebih baik mengalah. Sederhana saja. Polos orangnya, serba bisa, to the point dalam berkomunikasi. Orangnya senantiasa beruntung, menolong orang, rela berkorban, nalurinya tajam, santai bawaannya. Buat apa kaya kalau tak bahagia? Maka yang penting dalam hidupnya selalu bahagia. Potensi terkuatnya di bidang musik, performance, budaya, charity, jasa, agama, kulineri. Profesi yang sesuai, presenter serba bisa, atlet serba bisa, aktivis, musik, chef, dan profesi lainnya yang ada di layar. Adapun jenis kecerdasannya adalah menolong orang lain. Semakin sering menolong orang lain, semakin cerdas dia. Yang harus diwaspadai, kadang tidak tuntas. Orangnya kadang galak, meledak-ledak. Orangnya terlalu santai. Adapun cara belajar terbaik buat anak air adalah mulailah belajar dari rangkuman, dari kesimpulan, baru kepada umum. Buat suasana belajar yang nyaman. Hilangkan tekanan-tekanan, pemaksaan-pemaksaan. Karena apa? Anak air tidak suka dipaksa dan ditekan, dia akan meledak-ledak. Lalu cari mentor dalam belajar, maka hasilnya akan luar biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, 9 karakteristik peserta didik. Kalau Bapak Ibu memahami ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan mudah melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Jika Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh, silakan kontak nomor di bawah ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Jalaluddin. Sampai jumpa.